Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman sekalian. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul dan bertatap muka dalam forum diskusi kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan alam yakni Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat Bapak Dr. Khairul Furqon SSOSMM dan Bapak Dr. Haji Muhammad Adib Sultan STMT selaku dosen pengampu mata kuliah komunikasi dan negosiasi bisnis dan teman-teman sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Nah, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Fitria Umul Rasana, selaku moderator yang akan memandu teman-teman sekalian dalam forum diskusi nanti. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan berdiskusi untuk membahas annual report atau laporan tahunan dari PT KAI. Nah, sebelum kita beranjak ke topik yang lain, di sini saya akan menjelaskan sedikit ya mengenai apa sih PT KAI itu. Nah, PT KAI merupakan sebuah perusahaan badan usaha milik negara yang menyediakan, mengatur, dan mengurus jasa angkutan kereta api di Indonesia. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita mulai aja ya teman-teman diskusinya. Barangkali nih dari teman-teman ada yang mau disampaikan, boleh banget. Oke, baik. Boleh dari saya mungkin Fitria ya. Izin teman-teman. Di sini saya mau bahas tentang bagian yang pertama yaitu tentang kesinambungan tema. Nah, di sini terdapat laporan tahunan nih dari 2018, 2019 sampai 2020. Nah, pada tahun 2018 KAI ini mengusung tema yaitu menghadapi tantangan dan bekerja optimal untuk melaju menuju fokus strategi. Nah, pada tahun 2018 ini PT KAI berhasil mencapai beberapa pencapaian melalui aspek operasional maupun dengan aspek keuangan. Nah, selain itu pada tahun 2019 PT KAI ini juga mengusung tema yang berbeda, yaitu tentang bergerak maju tanpa henti untuk menghubungkan negeri. Nah, dari yang saya lihat dan dari yang saya baca, pada 2019 ini PT KAI mengalami berbagai peningkatan baik dari segi layanan maupun dari segi angka pendapatan. Nah, pada tahun ini menurut saya puncaknya keberhasilan KAI. Untuk tahun 2020 yang saya baca dan yang telah saya analisis pada tahun 2020 ini PT KAI memasuki era baru ya. Nah, untuk itu cirinya mereka ini memasang atau mengganti visinya untuk menjadi yaitu dengan menjadi solusi ekosistem transportasi terbaik untuk Indonesia. Nah, ciri dari perubahan era baru pada tahun 2020 ini, KAI mengubah budaya dan logo perusahaan. Nah, namun yang saya lihat di 2020 ini, PT KAI mengalami penurunan. Nah, dapat dilihat dari ikhtisar kinerja keuangannya. Pada 2020 ini, pendapatan dan laba dari KAI ini mengalami penurunan dari 4 tahun sebelumnya. Saya telah baca dan telah menganalisis dari tabel, PT KAI ini mengalami penurunan hampir sebanyak setengah dari tahun-tahun sebelumnya atau dari tahun 2019 dapat dilihat. Tapi ya teman-teman, kalau kita perhatiin ternyata meski yang Dede Rahma bilang itu, yang Dede Rahma katakan itu kayak bukti ya kalau kereta api itu tetap berdiri kokoh sih meskipun di masa pandemi. Karena kan 2020 kita masanya udah masuk nih COVID ya. Tapi
mereka punya cara-cara tersendiri yang bikin mereka tuh, oh kita masih bisa berdiri kokoh nih, tetap mempertahankan perusahaan. Ya kalau dari saya sih itu hal yang bagus ya. Tapi barangkali dari teman-teman ada tanggapan gimana nih kira-kira ke depannya kereta api tuh? Karena sesuai banget apa yang dikatakan oleh Dede Rahma. Betul nih teman-teman, barangkali ada yang mau ditambahkan atau ada yang setuju dengan pendapat tersebut, boleh dikemukakan. Aku izin menambahkan, boleh? Boleh silahkan. Oke, menurut aku kenapa PT KAI bisa terus berprogres yang bagus, menurut aku karena PT KAI itu punya namanya budaya perseroan. Nah, kalau budaya perseroannya itu disingkatnya akhlak. Yang pertama, A-nya ada amanah. Jadi PT KAI mengusahakan selalu memegang teguh kepercayaan yang diberikan. Lalu ada kompeten, terus belajar, dan mengembangkan kapabilitas. Lalu ada juga hanya yaitu harmonis, yang artinya saling peduli dan menghargai perbedaan. Lalu ada L, loyal, yang artinya berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Lalu ada juga adaptif, yang artinya terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghidupi dan ataupun menghadapi perubahan. Lalu yang terakhir ada kolaboratif. Kolaboratif yang artinya membangun kerjasama yang sinergis. Barangkali teman-teman ada yang mau nambahin juga. Tapi serius loh, maksudnya saya baru tahu ternyata mereka menerapkan hal-hal seperti itu ya yang jadi kebudayaannya. Ini kayaknya kita bisa lakukan khususnya buat anak-anak image nih di himpunan. Itu bisa diterapin loh kalau menurut saya. Itu efektif. Kita bisa mengikuti tata kelola mereka dan kultur perusahaan mereka kayak gimana. Oke deh, penasaran nih, pengen tahu kelanjutan dari penjelasan Rahma. Gimana? Tadi sampai mana tadi? Coba dijelasin lagi. Iya, tadi kan sampai ke kinerja keuangannya ya. Nah, menurut aku benar nih kata Sabil dan juga kata Dito. Menurut saya juga pada era ini karena perkembangan zaman dan adanya wabah COVID ya, di mana masyarakat diminta dan dihimbau untuk melakukan kegiatan karantina dan tidak sedikit dari orang yang memilih pergi untuk menggunakan kendaraan pribadi. Nah, untuk mereka itu memilih untuk meminimalisir dan mengantisipasi terjadinya kontak langsung dengan orang yang terjangkit virus. Nah, lalu pada tahun ini perkembangan yang banyak bermunculan aplikasi kendaraan umum dengan tingkat keamanan yang lebih baik tanpa harus berdesakan dan mengantri. Jadi mereka memilih beralih dari menggunakan kereta api ke aplikasi yang marak terjadi saat ini seperti nggak perlu disebutin mereknya ya. Nah, betul juga menurut Dito tadi mereka itu melakukan perbaikan pada kinerjanya. Nah, kinerja berkelanjutan seperti tadi akhlak ya. Nah, lalu di tahun 2020 ini juga Kereta Api Indonesia memiliki peristiwa penting seperti pada bulan Januari mereka dapat menyelenggarakan perjanjian pemegangan saham dan perjanjian penataan stasiun terintegrasi antara PT MRT antara PT KAI dengan PT MRT Jakarta. Nah, lalu pada bulan Februari, KAI dapat meraih penghargaan pada program Antar Jasa Award 2020. Nah, lalu ada juga pencapaian di bulan-bulan selanjutnya, seperti pada bulan Maret, bulan Juni, mereka sampai bulan Desember, mereka itu berhasil mencapai beberapa prestasi yang dapat mereka raih walaupun mereka mengalami kerugian gitu.
Barangkali ada tanggapan lain dari kalian nggak untuk ini? Walaupun mereka mengalami kerugian, tapi mereka itu bisa mencetak prestasi. Di samping itu mereka bisa mencetak prestasi gitu. Boleh barangkali dari teman-teman ada tanggapan terkait hal tersebut? Kalau menurut aku, walaupun dia kayaknya kalau misalkan PTKI ini lebih rugi di pendapatan ya, di labanya. Tapi kalau dilihat dari jumlah aset, PTKI ini asetnya itu tetap bertambah gitu. Contohnya di tahun 2019 itu ada 44 juta, tapi di tahun 2020 itu meningkat sekitar 9 juta menjadi 53.207.069. Nah, menurut saya merupakan apa ya, langkah yang bagus sih dari PTKI. Nah, selain itu juga setuju banget tadi yang dikatakan oleh Rahma, apa namanya, banyak juga pencapaian-pencapaian yang berhasil diraih gitu di PTKI ini. Walaupun ya sebenarnya dari segi apa ya, dari segi pendapatan itu jauh banget gitu dari tahun 2019 ke 2020. Kalau dari aku gitu sih. Izin berpendapat juga. Jadi kan memang seperti yang udah disebutkan sebelumnya gitu ya, bahwa dari segi pendapatan memang menurun. Tapi menurut saya dengan adanya COVID-19 ini, PT KAI menjadi lebih fokus gitu memperbaiki fasilitas-fasilitas online, contohnya pemesanan tiket melalui online. Mungkin sebelum adanya COVID, PT KAI ataupun dari segi penggunanya akan fokus menggunakan layanan offline, di mana memesan tiket langsung di tempat gitu. Tapi dengan adanya COVID, website untuk PT KAI memesan tiket ataupun aplikasi PT KAI juga semakin dikembangkan. Ini menurut saya salah satu hal positif, di mana saya melihat websitenya dan aplikasinya juga jadi jauh lebih berkembang dibandingkan di periode tahun 2019. Mungkin ada yang ingin menambahkan juga? Boleh, mungkin kalau misalnya sudah cukup untuk pembahasan tersebut, kepada Rahma, apa kamu diteruskan atau ada tambahan lagi mengenai topik tersebut? Paling aku setuju sama Rangga sama Ananda. Dilihat dari berbagai penurunan yang kereta api Indonesia alami ya, mereka menjadikan itu sebagai motivasi dan evaluasi untuk lebih baik ke depannya. Mungkin dari aku cukup. Nah, sekarang izin menambahkan juga ya terkait evaluasi nih. Saya sendiri dari sumber yang saya ketahui dan saya baca, setiap tahunnya ini selalu diadakan laporan oleh Dewan Komisaris dan laporan oleh Direksi PT KAI itu sendiri. Nah, terkait manajemennya. Di dalam laporan Dewan Komisaris itu berisi tentang penilaian atas kerja direksi, yaitu Dewan Komisaris menilai bahwa direksinya itu sudah tepat dan membuat strategi di masa pandemi. Nah, untuk menghadapi kondisi yang setidaknya masih akan berlangsung selama beberapa waktu ke depan, perlu juga upaya lebih untuk meningkatkan jumlah penumpang serta memperkuat kinerja finansial perseroan ya, karena PT KAI ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pengangkutan barang ataupun pengangkutan penumpang gitu. Jadi begitu. Nah, selanjutnya itu pengawasan juga dilakukan terhadap implementasi serta kebijakan strategisnya. Nah, Dewan Komisaris telah melaksanakan fungsi sebagai pengawas dan penasihat direksi sepanjang tahun 2020 dan memberi perhatian besar kepada strategi yang dijalankan oleh direksi. Kemudian dari yang saya analisis juga penilaiannya terhadap pandangan atas prospek usaha yang disusun direksi itu sudah bagus terhadap PT KAI gitu. Kemudian dari yang saya baca, penilaian terhadap
kinerja Komite Dewan Komisaris pada tahun 2020 telah melaksanakan tugasnya dengan baik dan efektif, dan selalu terlibat dalam proses evaluasi kinerja perseroan atau PTKI itu sendiri. Nah, adapun laporan oleh direksi yaitu tentang yang pertama mengenai kondisi ekonomi dan kinerja PTKI pada tahun 2020. Nah, yang laju pertumbuhan ekonomi global itu pada tahun 2020 menghadapi tantangan yang sangat berat ya karena pandemi COVID-19 itu. Nah, pandemi ini juga sempat memicu kepanikan dan ketidakpastian yang pastinya berimbas juga gitu kepada PTKI itu sendiri. Nah, laporan selanjutnya itu mengenai kebijakan strategisnya. PTKI menurut yang telah saya analisis juga telah melakukan inovasi pada aktivitas bisnis pendukung berupa kerjasama dengan beberapa pihak dalam mengoptimalisasi penyewaan aset-aset perseroan. Nah, selanjutnya tadi nih sempat disinggung oleh Dito ya, yang terkait pengembangan SDM-nya sendiri. PTKI itu menerapkan nilai akhlak yaitu amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif serta sebagai pedoman bagi pelaksanaan tugasnya. Nah, itu memacu KAI untuk terus berinovasi dalam menghadirkan berbagai peningkatan pelayanan dan menambah nilai, ilmu, dan wawasan baik hard skill maupun soft skill sebagai bekal untuk dapat melakukan pelayanan prima dan memberikan ruang serta kesempatan untuk berinovasi dan berkarya. Mungkin dari teman-teman ada tanggapan atau ada yang ditambahkan terkait hal tersebut. Jadi setiap tahunnya itu PTKI selalu melakukan evaluasi terhadap seluruh kinerja dalam perusahaan tersebut. Menurut teman-teman nih, tanggapannya bagaimana terhadap hal tersebut? Izin menambahkan juga ya, jadi seperti yang disebutkan oleh Fitriah tadi, bahwa si PTKI itu melakukan evaluasi selama tiap tahun gitu ya. Tiap tahun ada evaluasinya. Nah, selain itu juga ada nih, jadi di sistem PTKI itu ada pelaporan gitu. Nah, dari pelaporan itu juga bisa jadi bahan evaluasi bagi PTKI, apa kekurangan dari segi pelayanan, atau mungkin dari segi karyawan dan sebagainya. Mungkin ada yang ingin menambahkan lagi? Boleh dari teman-teman yang lain. Barangkali ada yang mau ditambahkan dari teman-teman yang lain. Kayaknya kita lanjutkan saja dulu, Fitria. Soalnya penasaran kelanjutannya gimana. Bentar ya. Nah, dari sumber yang saya dapat juga, saya meneliti bahwa terdapat kendala yang dihadapi oleh PTKI atau tantangan ya, dan cara penyelesaiannya itu bagaimana. Jadi, keterbatasan dalam beroperasi dan kebijakan terkait penanganan pandemi COVID-19 ini secara tidak langsung sangat berdampak gitu atas kegiatan atau aktivitas operasional bisnisnya, karena bisnis utama perseroan di bidang angkutan, terutama pada angkutan penumpang. Nah, hal ini mengharuskan PT KAI ini melakukan adaptasi terhadap new normal pada proses bisnisnya untuk memberikan keyakinan kepada pelanggan sehingga mereka merasa aman gitu dan nyaman ketika menggunakan jasa yang ditawarkan di tengah pandemi ini. Nah, salah satu yang dilakukan PT KAI adalah dengan menyediakan fasilitas rapid test di stasiun untuk memudahkan pelanggan dalam rangka menegakkan protokol kesehatan. Selain itu, PT KAI juga melakukan beberapa inovasi strategi pemasaran di bidang angkutan barang dan optimalisasi aset pada tahun 2020 gitu. Nah, terus kemudian PT KAI juga mempunyai tanggung jawab sosial dalam menyelenggarakan jasa transportasi kereta api. Nah, KAI berinteraksi langsung dengan masyarakat, baik sebagai
konsumen pengguna jasa maupun komunitas yang tinggal di sekitar stasiun gitu. Jadi mereka bertanggung jawab dan di sepanjang jalur lintasan kereta api di Jawa dan Sumatera. Program yang ditunjukkan untuk membangun hubungan yang harmonis dengan komunitas di sekitar dikemas dalam program tanggung jawab sosial perusahaan atau TJSL. Nah, TJSL ini teman-teman merupakan salah satu bentuk kontribusi PT KAI untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang berkelanjutan, baik itu secara sosial, ekonomi, dan lingkungan. Nah, kegiatan ini dilaksanakan pada tahun 2020. Programnya itu antara lain, kalau tidak salah, programnya namanya Program Kemitraan, Program Bina Lingkungan, dan Community Relation, dan beberapa program lainnya. Mungkin itu aja sih teman-teman yang mau saya tambahkan. Barangkali dari teman-teman ada yang mau ditambahkan atau mau sanggah, boleh. Baik, mungkin teman-teman saya izin masuk ya. Di sini di bab 4 mungkin ada fungsi penunjang bisnis yang di dalamnya itu terdapat sumber daya manusia. Nah, seiring dengan perkembangan visi menjadi solusi ekosistem transportasi terbaik untuk Indonesia, perseroan mengambil langkah strategis dengan terus meningkatkan pengembangan sumber daya manusianya untuk memenuhi tuntutan dunia industri yang terus berkembang. Terus juga perseroan memandang bahwa sumber daya manusia bukan sekedar aset perusahaan, namun merupakan human capital, investasi sekaligus mitra strategis yang berperan penting dalam optimalisasi pertumbuhan usaha. Jadi kalau menurut aku ya, PT KAI ini sangat mementingkan sumber daya manusianya dan sangat sangat penting gitu untuk keberlangsungan suatu perusahaan PT KAI sendiri. Nah, dalam melakukan pengelolaan sumber daya manusianya, perseroan ini menitik beratkan kepada peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh perseroan, sehingga mampu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam menghadapi tuntutan pertumbuhan skala perseroan. Jika dilihat dari visinya ya, PT KAI ini, KAI Group sebagai tempat bekerja terbaik atau the best place to work yang mendorong terciptanya pelayanan pelanggan excellent dan inovasi untuk mendukung pertumbuhan usaha yang sehat dan berkelanjutan. Dan kalau misinya itu, yang pertama, mengembangkan talent management system yang terintegrasi untuk mendorong terciptanya great leader dan great people. Yang kedua, ada mengembangkan sistem manajemen HC sesuai best practice industri transportasi dan penerapan budaya unggul sehingga tercipta keterlekatan pegawai yang produktif dan berprestasi. Dan yang ketiga itu ada mengembangkan sistem informasi HC yang terpadu dan terkoneksi agar tercipta pengalaman bekerja terbaik pegawai KAI. Yang keempat ada mengembangkan pusat keunggulan atau Center of Excellence sebagai pusat pembelajaran. Dan yang kelima ada pengembangan kapabilitas HC yang bersertifikat dan didukung dengan digitalisasi. Jadi kalau menurut aku saking pentingnya sumber daya manusia di PT KAI gitu, sampai mereka tuh membuat visi misi yang seperti ini. Kira-kira menurut teman-teman gimana pandangannya terhadap visi dan misi PT KAI ini? Mungkin saya izin berpendapat ya, tapi ini bukan tentang visi dan misi, tapi tentang pernyataan Linda tadi, bagaimana PT KAI itu sangat memperhatikan sumber daya manusianya. Karena ketika saya baca di laporan tahunan, itu ada tuh rincian apa saja pelatihan-pelatihan yang diikuti oleh karyawannya. Bahkan tidak hanya istilahnya karyawan levelnya yang rendah, bahkan sampai petinggi pun juga ikut rutin mengadakan atau mengikuti pelatihan-pelatihan. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusianya. Nah, dari sini kan terlihat gitu dengan memberikan fasilitas,
untuk karyawannya untuk melakukan pelatihan, terlihat gitu jelas bukti bahwa PT KAI ini memang sangat mementingkan sumber daya manusianya gitu. Dan menurut saya dengan sumber daya manusia yang baik, maka juga akan membantu memudahkan PT KAI untuk mencapai tujuan dari organisasi ini. Mungkin ada pendapat lain atau tambahan lain dari teman-teman yang di sini, dipersilakan. Oke deh, saya mau coba berpendapat. Soal setuju atau tidak setuju, ya saya setuju banget sama apa yang Linda dan Ananda paparkan ya. Tapi di samping itu, dalam visi misi itu pasti mereka punya sasaran dong, atau target. Dan setelah kita baca di annual report itu, mereka punya sasaran strategis pengembangan yang tadi, atau development strategic objective. Nah, di mana di dalam itu memang ada ketersediaan talent. Ya, itu untuk mewadahi atau menjadi sarana bagi mereka yang bagi pegawai untuk mengembangkan skill, baik soft skill maupun hard skill mereka. Nah, ini cuman informasi ya, menambahkan gitu. Nah, ada lagi sasaran strategis pengembangan yang lain. Nah, ini ada sertifikasi untuk keberlangsungan usaha, ada program pengembangan talent terpadu, yang tadi sempat disinggung oleh Nanda, terus ada kapasitas kereta api, terus ada kompetensi dan kapabilitas kereta api, dan attract and retain. Jadi itu semua visi misi itu dapat terrealisasi apabila ada sasaran strategis pengembangan. Nah, itu sih kalau dari saya tambahannya, pendapatnya. Oke, dari yang lain ada gak nih tambahan? Baik, mungkin saya izin masuk kembali ya. Iya, tadi apa yang dikatakan oleh Sabil memang benar. Harus ada sasarannya, harus ada sasaran pengembangan SDM-nya. Di annual report PT KAI juga ada dijelaskan roadmap pengembangan SDM yang telah dirancang mungkin ya oleh PT KAI pada tahun 2020. Perseroan menetapkan roadmap pengembangan sumber daya manusia dari tahun 2020 sampai tahun 2024 yang dibagi dalam 5 tahapan. Di tahapan pertama itu di tahun 2020 sumber daya manusia menyediakan layanan yang prima. Selanjutnya di tahun 2021 menyediakan talent-talent kompetitif. Dan di tahun selanjutnya di tahun 2022 pengelolaan organisasi yang berkelanjutan. Di tahun berikutnya mungkin tahun depan ya di tahun 2023 akan meningkatkan produktivitas sumber daya manusia. Dan di tahun 2024 akan diadakannya digitalisasi pengelolaan sumber daya manusia. Mungkin untuk perencanaan sumber daya manusia itu sendiri, perencanaan sumber daya manusia itu merupakan proses identifikasi, evaluasi, dan perencanaan untuk menyelaraskan ketersediaan sumber daya manusia dengan kompetensi dan kapabilitas yang sesuai kebutuhan bisnis perseroan saat ini dan di masa yang akan mendatang. Jadi perencanaan sumber daya manusia ini dilakukan sejalan dengan rencana jangka panjang perusahaan atau disingkat dengan RJPP. Untuk menentukan jumlah kebutuhan sumber daya manusia setiap tahun, perseroan mempertimbangkan hasil perhitungan beban kerja setiap unit yang berpedoman pada surat keputusan. Di sana tercantum surat keputusan direksi nomor Cap/10/KA/10 tentang metode perhitungan beban kerja atau workload dan kebutuhan pekerja di lingkungan PT Kereta Api Indonesia. Mungkin dari perencanaan sumber daya manusia sendiri nanti itu setelah melakukan perencanaan, mungkin perseroan bakal ngadain rekrutmen ya.
Rekrutmen itu merupakan sebuah proses pengadaan pekerja berdasarkan kebutuhan untuk mengisi promosi jabatan tertentu karena adanya investasi dan pengembangan prasarana perkereta apian. Nah, proses rekrutmen calon pekerja ini menggunakan website recruitment.kai.id di mana pelamar dapat melihat informasi-informasi seperti pengumuman rekrutmen, registrasi, seleksi, pengumuman kelulusan, dan job description. Barangkali nanti teman-teman mau ada yang bekerja di PT KAI, boleh dilihat di websitenya. Nah, kebetulan pada tahun 2020, Perseroan melaksanakan program rekrutmen pekerja untuk memenuhi kebutuhan di tahun 2020, namun tidak terrealisasi sesuai formasi karena adanya pandemi COVID-19. Hal tersebut sesuai dengan arahan direksi saat itu untuk melakukan penundaan rekrutmen dan efisiensi biaya untuk menjaga keberlangsungan bisnis perseroan. Dari sebanyak 27.661 jumlah pekerja di induk perseroan KAI, merekrut 5 pekerja baru di tahun 2020. Mungkin kalau misalkan saya lihat dari data rekrutmen di sini ya, ada perubahan dari tahun 2019 ke tahun 2020. Mungkin di tahun 2020 ini terjadi pengurangan jumlah sumber daya manusia yang direkrut karena adanya pandemi gitu. Mungkin ada yang mau nambahin atau misalkan mau berpendapat teman-teman yang lain. Khususnya dari permasalahan di rekrutmen perseroan PT KAI. Mungkin saya izin masuk ya. Nah, tadi kan Linda menyebutkan gitu sebelumnya bahwa ternyata gara-gara pandemi COVID ada penurunan jumlah karyawan yang direkrut. Nah, sebenarnya kita tidak bisa menyalahkan PT KAI-nya gitu karena keputusan tersebut, karena yang dibahas di awal tadi ya ternyata memang terjadi penurunan pendapatan juga dari PT KAI sehingga memang masuk akal gitu kalau PT KAI memutuskan untuk mengurangi perekrutan dari karyawannya gitu. Jadi keputusan PT KAI tersebut menurut saya masuk akal karena memang pandemi COVID-19 tadi berdampak gitu pada perusahaan dari segi pendapatan yang tentunya secara tidak langsung juga membuat perusahaan memilih untuk tidak menambah atau tidak memperbanyak jumlah karyawan yang nantinya akan direkrut perusahaan gitu karena memang dari segi kondisi keuangan perusahaan juga kurang baik pada saat itu. Pendapat saya seperti itu. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin menambahkan lagi? Baik, iya Nanda, saya juga setuju dengan pernyataan Nanda tadi. Selain itu juga setelah melaksanakan rekrutmen, PT KAI juga melaksanakan pelatihan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusianya. Adapun strategi pengembangan sumber daya manusia di KAI adalah mengembangkan potensi setiap pekerja agar menjadi lebih baik dari sisi kompetensi, profesionalisme, kinerja, serta keterikatan pada perusahaan. Perseroan juga terus mengidentifikasi kompetensi-kompetensi yang menjadi kebutuhan dalam proses bisnis perusahaan yang terus berkembang seiring perkembangan teknologi dan merancang program-program pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia yang sesuai secara berkesinambungan. Hal ini juga tadi telah disampaikan oleh Nanda ya. Sumber daya manusia di PT KAI ini memang sangat bagus itu. Ada program pelatihannya juga dan lain sebagainya. Mungkin di dalam program pelatihan tersebut
terdapat program pendidikan dan pelatihan seperti Diklat, sering disebut dengan Diklat. Program Diklat ini menyelenggarakan pelatihan-pelatihan dalam kelompok BDP, PDP, dan MDP. BDP itu bertujuan untuk membentuk kompetensi dasar bagi pekerja baru. Modul yang diberikan mencakup pembentukan pribadi efektif bagi pekerja baru untuk membentuk sikap, mental kerja, kedisiplinan, dan siap melayani, serta dasar-dasar perkeretaapian. Adapun PDP yang bertujuan untuk membentuk dan meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan sikap pekerja sesuai dengan kompetensi teknis yang dipersyaratkan dalam kelompok pekerjaannya. Dan MDP itu terbagi dalam 2 subprogram, ada MDP umum dan MDP khusus. Kalau MDP umum itu bertujuan untuk membentuk dan meningkatkan kompetensi pekerja dalam jabatan struktural untuk menjalankan fungsinya. Sedangkan MDP khusus itu bertujuan untuk membentuk dan meningkatkan kompetensi pekerja dalam menjalankan fungsi sebagai kepala daerah dan atau kepala stasiun. Jadi memang sangat komplit sekali pelatihannya di PT KAI. Mungkin dari teman-teman yang lain ada tanggapan mengenai sumber daya manusia di PT KAI. Oh iya, tadi kan aku ngejelasinnya yang diklat, sedangkan ada juga yang non-diklatnya. Jadi perseroan juga memberikan kesempatan bagi pekerjanya untuk mengikuti program pengembangan kompetensi non-diklat dalam bentuk coaching, konseling, studi banding, dan tugas belajar. Nah, program coaching dan konseling secara rutin selalu dilakukan oleh setiap unit kerja dengan pendampingan dari unit sumber daya manusia. Sedangkan untuk tugas belajar di tahun 2020, sebanyak 50 pekerja sedang mengikuti program beasiswa di WNSO. Jadi ada juga ya PT KAI juga menyediakan program beasiswa untuk melanjutkan studi. Izin masuk, izin menambahkan juga ya, dari sumber yang saya baca, tadi Linda sudah menjelaskan kan terkait ada 2 metode pelatihan, yaitu pelatihan diklat dan non-diklat. Nah, divisi SDM di PT KAI itu sendiri juga melakukan transformasi dalam menyiapkan para pemimpinnya, yaitu dengan membuat program baru terkait pengembangan leadership di tahun 2020. Mungkin itu aja info yang saya dapat dari sumber yang saya baca. Mungkin iya, izin menambahkan. oh iya. Oke deh. Dari saya ini bukan berdasarkan buku, tapi berdasarkan pengalaman seseorang yang memang saya bertemu dengan beliau. Beliau itu adalah pegawai kereta api ya. Dan saya sempat tanya-tanya, oh ternyata kereta api itu menyediakan beasiswa bukan cuma di UNS, tapi ternyata di ITB, di UI, mereka bermitra dengan universitas top ternyata. Jadi di ITB itu ada ada kelas khusus beasiswa dari kereta api. Di UI juga sama. Jadi kalau menurut saya paket komplit kereta api ini, paket komplit beasiswanya ada, terus pelatihannya ada, diklatnya itu benar-benar efektif dan efisien untuk mengembangkan si pegawainya gitu. Dan ini menarik sih untuk didiskusikan menurut saya. Ini menarik. Nah, barangkali ada teman-teman lagi yang mau menambahkan, boleh. Atau ada yang mau ngasih informasi nih, boleh banget. Coba, ada lagi nggak nih? Kalau belum ada, biar kita gak penasaran, kayaknya kita lanjut aja dulu ya. Materi selanjutnya nih. Masih ada nggak Linda nih? Oh iya, ini masih ada dikit lagi.
Oke, Takut coba kalian gimana? penasaran ya. Ternyata biaya pelatihan yang dikeluarkan oleh PT KAI itu nggak kecil-kecil loh. Biaya yang dikeluarkan untuk program pengembangan kompetensi pada tahun 2020 itu sebesar 29,87 miliar. Dan itu tuh menurun 58% dibandingkan tahun 2019 yang sebesar 658 miliar. Hal tersebut itu disebabkan perubahan metode pembelajaran saat pandemi COVID-19, yakni semula offline menjadi online dan ketentuan protokol kesehatan juga. Begitu teman-teman. Kalau misalkan mau ke bahasan selanjutnya juga boleh. Boleh mungkin kalau pembahasan SDM sudah selesai bisa masuk ke dalam pembahasan yang selanjutnya. Oke teman-teman, aku ingin ini nih nerangin fakta-fakta unik tentang PT Kereta Api. Sebelumnya aku izin menjelaskan dulu ya. PT Kereta Api Indonesia atau Persero yang disingkat KAI atau PT KAI adalah badan usaha milik negara Indonesia yang menyelenggarakan jasa angkutan barang dan juga penumpang. Pada akhir Maret 2007, DPR mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1992, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 yang menegaskan bahwa investor swasta maupun pemerintah daerah yang diberi kesempatan untuk mengelola jasa angkutan kereta api di Indonesia. Dengan demikian, pemberlakuan undang-undang tersebut secara hukum mengakhiri monopoli PT KAI dalam mengoperasikan kereta api di Indonesia. Dan juga pada tanggal 8 Mei 2020, Pak Didik Hartantio ditunjuk sebagai Direktur Utama yang menggantikan posisi Edi Sukmoro yang telah menjabat sebelumnya. Oh iya teman-teman, teman-teman di sini pasti familiar nih sama logo PT KAI yang warnanya biru, oranye sama biru lagi, tapi di tengah-tengahnya ada geratan gitu di huruf A-nya. Nah, aku mau ngejelasin nih. Jadi, arti logo PT KAI ini terinspirasi dari bentuk rel kereta yang digambarkan dengan garis menyambung ke atas pada huruf A-nya. KAI diharapkan terus maju dan menjadi solusi ekosistem transportasi terbaik yang terintegritas, terpercaya, bersinergi, dan kelak dapat menghubungkan Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Lalu, dengan menggunakan typeface italic yang dinamis dan dimodifikasi pada huruf A, yang menggambarkan karakter KAI yaitu progresif, berpikiran terbuka, dan terpercaya. Grafik yang tegas namun ramah dengan perbedaan warna diharapkan dapat mencerminkan hubungan yang harmonis dan kompeten antara KAI dan seluruh pemangku kepemimpinan. Perpaduan antara warna biru tua yang menunjang stabilitas, profesionalisme, amanah, dan kepercayaan diri yang ditambahkan dengan aksen warna oranye yang menunjukkan antusiasme, kreativitas, tekad, kesuksesan, dan kebahagiaan. Barangkali teman-teman ada yang mau menambahkan materi yang saya sampaikan. Oke, kita masuk ke pembahasan selanjutnya ya, bab 5 ada analisa dan pembahasan manajemen. Nah, dalam bab 5 ini tentu ada beberapa subbab ya. Kita bahas yang pertama ada tinjauan ekonomi. Nah, pada tahun 2020, laju pertumbuhan ekonomi bagi Indonesia maupun di Indonesia bahkan di seluruh dunia itu mengalami tantangan gitu yang sangat besar akibat dari COVID-19 ini yang menjadikan mobilitas masyarakat itu menjadi terbatas. Namun seiring berjalannya waktu pada tahun 2020, akhir 2020 atau setelah tahun 2020, perekonomian nasional itu menunjukkan hasil yang cukup kuat dikatakan gitu. Nah, untuk yang selanjutnya ditinjau dari operasi per segmen. Nah, dalam tinjauan operasi per segmen ini tentu banyak aspek-aspek yang dimiliki oleh PT KAI. Nah, dalam aspek ini
ada 5 usaha, yaitu ada lokomotif, kereta rel diesel, kereta rel listrik, kereta, dan gerbong. Nah, pada tahun 2020 saat itu ada 5 usaha ini tuh mengalami penurunan dan kenaikan dibandingkan dengan tahun 2019. Penurunan dan kenaikannya itu dalam bidang realisasi siap operasinya. Lalu subbab yang selanjutnya itu, untuk subbab yang selanjutnya itu ditinjau dari aspek pemasaran. Nah, dalam aspek pemasaran ini juga disebutkan ada beberapa strategi untuk memulihkan pendapatan dari PT KAI. Yang pertama itu dari strategi pemasarannya, ada dari strategi angkutan penumpang, dan strategi angkutan barangnya. Nah, untuk pangsa pasarnya sendiri di angkutan penumpang itu target pengguna jasa dibagi menjadi 2 gitu. Ada onliner dan konservatif dan service oriented. Dan untuk angkutan barang sendiri ada perusahaan produsen seperti semen, BBM, dan batubara, perusahaan perkebunan seperti CPO dan LATEK, serta perusahaan logistik seperti emas dan limbah B3. Sebenarnya banyak banget aspek yang disebutin dari strategi pasar ini ya. Mungkin dari yang lain ada yang mau menambahkan atau menanggapi dari aspek pemasaran ini. Izin menambahkan ya, jadi kalau misalnya ini menurut saya masuk ke salah satu strategi pemasaran dari PT KAI-nya sendiri. Jadi beberapa bulan yang lalu, saya masih kurang ingat tepatnya kapan, PT KAI itu juga melakukan promosi gitu. Jadi ada pengurangan harga tiket. Nah, ini tuh tujuannya agar semakin banyak gitu orang-orang yang menggunakan kereta gitu dalam perjalanannya meskipun kondisinya kondisi COVID gitu, dan ternyata memang hasil dari pengurangan harga itu berdampak baik gitu, bahwa semua tiket yang dikurangi harganya memang ternyata terjual habis. Nah, menurut saya ini juga contoh gitu ya strategi pemasaran yang dilakukan oleh PT KAI-nya sendiri, yang juga tentunya dilakukan di tahun 2020 gitu, untuk tujuannya meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menggunakan KAI dalam bepergian gitu, terutama dalam hari-hari penting gitu, contohnya bulan Ramadan, hari raya, akhir tahun, dan momen-momen lainnya. Nah, itu dari saya, mungkin ada teman-teman yang ingin menambahkan? Nah, izin menambahkan ya. Mungkin ini sekilas info saja. Jadi mereka dalam lingkup pemasaran itu mengikuti keadaan zaman. Jadi mereka sudah mulai mengadakan yang namanya digital marketing. Ya, salah satunya mereka implementasikan digital marketing itu melalui website mereka. Ya, dimulai dari pemesanan tiket secara online sekarang bisa. Terus kita bisa tahu informasi seputar kereta api tanpa perlu kita datang ke kereta apinya, misalkan di websitenya udah ada semuanya. Jadi memang kereta api selalu memposisikan dirinya untuk selalu mengikuti zaman. Itu dari saya. Ada yang mau nambahin lagi nggak nih? Atau kalau belum ada juga dilanjut aja kayaknya, biar makin seru. Oke. Ya, saya setuju sama pendapat dari Nanda sama Sabil. PT KAI ini tuh mempunyai prospek usaha ya, karena sebagai perusahaan yang bergerak gitu pada angkutan transportasi massal, KAI juga mempunyai prospek yang sangat besar terhadap pengembangan angkutan, baik itu penumpang maupun barang, serta potensi-potensi pada pengembangan komersial aset perusahaan. Karena zaman sekarang ini kan kebutuhan akan moda transportasi massal itu sangat dibutuhkan ya, karena dilihat dari
segi yang lain lebih hemat, aman dan nyaman juga gitu, dan berbanding lurus dengan pengembangan infrastruktur perkereta apian oleh pemerintah. Nah, selain itu juga pengembangan angkutan barang yang teruji sebagai backbone pendapatan perseroan pada masa pandemi tahun 2020 itu membuka potensi yang masih luas itu, sehingga mendorong perseroan untuk dapat menciptakan strategi bisnis yang out of the box. Sepertinya belum ada ya teman-teman yang ingin menambahkan. Dari Tiara pembahasannya udah. Mungkin tadi juga tentang tentang analisa dan pembahasan manajemen itu masih belum dibahas secara menyeluruh gitu, dan saya juga penasaran nih, bagaimana sih sebenarnya pembahasan manajemen dari PT KAI ini secara lebih lanjut gitu. Kalau misalnya ada materi selanjutnya mungkin bisa langsung dilanjut. Oke, mungkin aku di sini izin melanjutkan materi dari pembahasan manajemen ini ya. Selanjutnya di sini aku ingin membahas tentang ikatan material untuk investasi barang modal. Nah, PT KAI ini menjalin perjanjian atau ikatan dengan perusahaan lain gitu. Ikatan ini memiliki tujuan, yaitu si PT KAI ini membutuhkan investasi baik di bidang sarana, prasarana maupun fasilitas untuk mencapai sasaran kinerja yang telah ditetapkan. Nah, investasi yang dibutuhkan ini dititik beratkan untuk pengembangan angkutan barang baik di Jawa maupun di Sumatera, selain secara bertahap memperbarui kereta penumpang jarak jauh. Jadi istilahnya untuk jadi dia investasi lalu dari hasil investasinya itu dititik beratkan di perbaikan untuk angkutan barang gitu, khususnya di Pulau Jawa maupun Sumatera. Nah, sumber dana yang digunakan itu untuk memenuhi ikatan di atas tadi itu berasal dari sumber internal maupun eksternal dari perseroan. Nah, secara historis pun perseroan dari PT KAI ini memiliki tingkat leverage yang baik dan mampu membiayai belanja modal. Nah, tadi kan investasi ya. Nah, investasi barang modal itu merupakan aktivitas pengeluaran dana yang digunakan untuk membeli sejumlah aset tetap atau untuk menambah nilai aset tetap yang diharapkan nantinya itu dapat memberikan nilai manfaat di masa yang akan datang. Nah, untuk rangkuman dari investasi barang modal ini, anggaran yang dilakukan atau anggaran yang dicanangkan oleh PT KAI di tahun 2020 itu dengan apa yang dicapai itu berbanding 4:3, atau istilahnya jadi yang mampu dicapai itu hanya 75% saja. Nah, PT KAI ini mencatat penurunan kinerja pada tahun 2020 dengan pendapatan usaha sebesar 18 triliun. Nah, faktor material utamanya yang berpotensi untuk menghambat pertumbuhan pendapatan perseroan ke depannya diperkirakan yaitu karena dampak atas pandemi COVID-19. Nah, selanjutnya di sini ada program kepemilikan saham ya oleh karyawan dan atau manajemen yang dilaksanakan perseroan. Nah, karena PT KAI ini adalah badan usaha milik negara yang saham-sahamnya dimiliki sepenuhnya oleh pemerintah Indonesia, oleh karenanya perseroan atau PT KAI ini tidak memiliki program kepemilikan saham oleh karyawan dan atau manajemen. Jadi si PT KAI ini kan karena milik negara gitu ya, jadi dia nggak buka sahamnya gitu. Jadi dia kayak ya udah gitu, sahamnya itu sepenuhnya punya pemerintah gitu. Jadi nggak ada kepemilikan saham punya karyawan, punya manajer dan lain sebagainya. Nah, dari teman-teman apakah ada tanggapan dulu atau ada tambahan terlebih dahulu terkait terkait investasi dan kepemilikan saham mungkin? Oke. Ini sekelas info lagi ya. Udah kayak iklan aja, ini sekelas info. Tapi ini bukan ajang gosip, tapi ini forum diskusi ya. Nah, sekelas info tentang kereta api. Jadi teman-teman,
Tadi kan perihal saham dan investasi, tapi info yang ingin saya berikan di sini adalah mitra. Jadi kereta api itu dia bermitra atau melakukan hubungan bisnis dengan beberapa PT. Ada yang namanya di sini PT Reska. PT Reska Multiusaha. Nah, PT Reska Multiusaha ini nih biasanya saya yakin semua teman-teman sini pasti pernah naik kereta api. Nah, biasanya di kereta api itu ada yang namanya restoran di atas kereta api. Suka ada tuh. Kalau misalkan kereta api yang eksekutif, itu suka ada restoran di atas kereta apinya. Bahkan ada resto atau kafenya di stasiun dan di luar stasiun, suka ada. Terus ada catering juga, jadi si PT Reska Multiusaha ini dia menyediakan catering, usaha pendukung restoran, parkir, peron, jasa penyelenggara, terus promosi dan sponsorship yang berkaitan dengan restoran dan kereta api dalam arti seluas-luasnya. Terus ada tayangan televisi di atas kereta api. Jadi mereka yang support system lah ibarat kata. Mereka itu support sistemnya kereta api. Nah, setelah itu kereta api pun bermitra dengan yang namanya PT Railing. Nah, PT Railing ini dia membantu kereta api dalam pengembangan dan pengelolaan stasiun kereta api di bandara, baik di bandara maupun di pusat kota. Lalu yang kedua, pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kereta api. Jadi mereka yang mengurus tentang membantu kereta api baik dalam sarana maupun prasarananya. Terus pembangunan prasarana kereta api, lalu ada konsultasi dan desain di sistem perkeretaapian. Lalu ada PT KAI Logistik. Jadi kereta api bisa sebesar itu, bukan cuma serta-merta mereka sendirian gitu, mereka pun bermitra dengan PT-PT yang lain. Nah, di sini ada PT KAI Logistik, perusahaan penyedia jasa distribusi logistik global terpadu, unggul dan terdepan di Indonesia. Distribusi logistik ini melalui apa aja sih? Nah, di sini keterangannya bahwa mereka menyediakan express cargo, one night service, antara Jakarta Gudang ke Surabaya Pasar Turi. Lalu yang kedua ada economic cargo, dari Jakarta Gudang sampai Surabaya. Yang ketiga ada container cargo, dari Jakarta Pasoso sampai Surabaya Kalimas. Lalu selain itu, banyak banget ini informasinya. Selain itu PT KAI Property Management. Jadi PT KAI itu melakukan mitra juga dengan PT KAI Property Management. Nah, PT KAI Property Management ini mereka ngapain aja sih? Yang pertama general contractor. Mereka melakukan pembangunan konstruksi gedung, jembatan, ruas milik jalan prasarana kereta api, lalu prasarana telekomunikasi. Ini loh prasarana telekomunikasi itu salah satunya yang tiang kereta api yang panjang itu yang menghubungkan mereka dari stasiun ke stasiun. Jadi di dalam kereta itu masinis pasti melakukan komunikasi gitu, komunikasi. Lalu ada perhotelan, rumah sakit, pipa gas bumi, pipa bahan bakar minyak dan lain sebagainya. Terus si PT KAI Property Management ini sebagai jasa pengelola juga, jasa konsultasi juga di bidang properti, dan yang terakhir adalah general trading. Lalu ada PT KAI Pariwisata, yang terakhir ada bukan PT sih, tapi ini namanya adalah kereta api komuter. Ada yang namanya komuter line kereta api. Oke, itu sih sekilas infonya dari saya. Saya kembalikan kepada teman-teman. Ayo, yang mau menanggapi sekilas info lagi boleh. Kalau belum ada juga, baiklah Rangga, silahkan dilanjutkan. Izin sekilas info juga ya teman-teman. Nah, menambahkan dari yang Salsabila barusan, saya juga mendapat info bahwa dalam rangka mendukung kenyamanan pelanggan kereta api, PT KAI ini juga bekerja sama dengan pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan PT MRT Jakarta atau Perseroda meresmikan perjanjian pemegang saham
dan penataan beberapa stasiun terintegrasi seperti Pasar Senen, Stasiun Juanda, Stasiun Tanah Abang, dan Stasiun Sudirman. Nah, penataan tersebut bertujuan menjadikan stasiun sebagai simpul integrasi atau pemersatu ya antara moda kereta api dengan moda transportasi lainnya. Dengan demikian, pelayanan kepada masyarakat akan semakin meningkat melalui stasiun yang bersih, rapi, dan teratur. Nah, perseroan ini juga bekerja sama dengan PT Bluebird Tbk dan memberikan layanan last mile atau transportasi lanjutan untuk pelanggan kereta api jarak jauh dan pelanggan Rail Express. Nah, integrasi layanan ini menawarkan aksesibilitas ekstra bagi para pelanggan yang menggunakan aplikasi KAI Akses, aplikasi resmi yang diluncurkan KAI untuk memudahkan pelanggan kereta api untuk melakukan perjalanan, termasuk dalam sistem pembayarannya. Nah, pelanggan akan mendapatkan pilihan untuk memesan layanan taksi Bluebird pada KAI Akses, dan fitur tersebut dirancang untuk memberikan kepastian dan kenyamanan lebih bagi pelanggan KAI untuk melakukan perjalanan hingga tujuan akhir. Nah, mungkin itu tambahan dari saya. Jadi intinya itu PT KAI ini sangat banyak gitu dan luas bekerjasama dengan PT-PT yang tersebar di seluruh Indonesia seperti itu. Mungkin dikembalikan kepada Rangga apabila ada tambahan materi. Padanya silakan. Baik, ya saya akan langsung melanjutkan saja materi selanjutnya. Yaitu di sini ada informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan. Di sini ada pengangkatan anggota komite audit periode 2021-2023, ada pemberhentian dan pengangkatan anggota-anggota direksi PT KAI, ada pemberhentian dan pengangkatan anggota-anggota direksi PT KAI juga, ada juga pemberhentian dan pengangkatan anggota-anggota Dewan Komisaris, dan yang terakhir ada perjanjian pendahuluan restrukturisasi pinjaman pemegang saham per tanggal 5 Maret 2021. Nah, untuk dividen atau pembagian hasil, di tahun 2020 ini PT KAI tidak melakukan pembagian dividen kepada para pemegang sahamnya. Nah, untuk realisasi penggunaan dana dari hasil penawaran umum, PT KAI berhasil rata-rata merealisasikan penggunaan dananya dari rencana realisasi dari penawaran umum. Namun di sini hanya pengadaan sarana baru dan pembaruan sarana saja yang hanya 39% dari anggaran yang telah ditetapkan gitu. Nah, selanjutnya ada perubahan peraturan perundang-undangan yang sangat berpengaruh signifikan terhadap perseroan PT KAI gitu. Di sini ada beberapa peraturan perundang-undangan yang lumayan berpengaruh, tapi di sini saya ambil satu yang menurut saya sangat berpengaruh gitu di tahun 2020 ini, yaitu Surat Menteri BUMN nomor S336 tentang antisipasi skenario the new normal BUMN, yang mana berpengaruh terhadap perusahaan BUMN yang isinya yaitu bahwa setiap BUMN wajib menyusun protokol penanganan COVID-19 khususnya, namun tidak terbatas pada aspek manusia, cara kerja, serta pelanggan, pemasok, mitra, dan stakeholders lainnya. Selanjutnya, KAI telah menindaklanjuti dengan menerbitkan keputusan-keputusan yang berdampak terhadap kinerja di PT KAI. Jadi, menurut saya, Surat Menteri BUMN yang dikeluarkan ini, yang baru ini, itu sangat berpengaruh gitu terhadap perusahaan, karena PT KAI perlu menyesuaikan dengan keadaan yang mana masih maraknya COVID-19 gitu. Atau yang biasa disebut new normal. Sebentar. Nah, untuk yang terakhir ada perubahan kebijakan akuntansi yang diterapkan perseroan di tahun buku terakhir. Di sini ada beberapa revisi, amandemen, dan penyesuaian atas standar akuntansi serta interpretasi atas SAK berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2020, yaitu di sini ada beberapa, yaitu ada instrumen keuangan, ada pendapatan dari kontrak dengan pelanggan, ada sewa, lalu ada juga tentang instrumen keuangan tentang fitur percepatan pelunasan dengan kompensasi negatif,
dan lain sebagainya gitu. Jadi ada banyak sekali perubahan, terutama terkait pada kebijakan akuntansi gitu, yang diterapkan oleh PT KAI di perhitungan buku tahun terakhirnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Oke, saya ingin menambahkan beberapa informasi ya dari teman-teman. Oke, di sini di layar ini sudah muncul bagian 6 yaitu tata kelola perusahaan. Nah, tata kelola perusahaan di kereta api itu meliputi beberapa aspek ya. Yang pertama, satu, kebijakan tata kelola perusahaan. Tata kelola perusahaan itu memiliki poin-poin, ada banyak sekali poin-poin dalam kebijakan tata kelola perusahaan. Nah, di sini teman-teman ada yang tahu nggak tata kelola perusahaan yang baik itu apa sih istilahnya? Oke, biar gak lama-lama lagi, saya sebutkan aja lah. GCG. GCG itu apa sih? Good Corporate Governance. Jadi tata kelola perusahaan yang baik. Nah, kereta api menerapkan GCG ini. Lalu peraturannya ada dalam direksi nomor PER.U garis miring KC 202 garis miring 12 garis miring 1 garis miring KA strip 2020 pada tanggal 10 Desember 2020. Nah, pada tahun 2020 PT KAI meningkatkan penerapan GCG ini dengan membangun sebuah sistem manajemen anti penyuapan berdasarkan ISO 37001 2016. Nah, biar gak ada yang namanya suap menyuap, akhirnya kereta api menurunkanlah aturan yang tadi, sistem manajemen anti penyuapan. Oke, poin yang kedua, pedoman perilaku. Jadi pedoman perilaku ini meliputi dewan komisaris, direksi, pegawai untuk berperilaku sesuai dengan budaya perusahaan atau culture company. Nah, selanjutnya ada panduan dewan komisaris dan direksi, lalu ada tata kelola teknologi informasi. Di sini saya akan menyebutkan poin-poinnya saja. Poin-poin yang ada dalam kebijakan tata kelola perusahaan. Lalu selanjutnya ada pelaporan dugaan pelanggaran atau whistleblowing system. Nah, jadi tujuan si pelaporan dugaan pelanggaran ini adalah untuk memperkuat upaya preventif. Preventif itu sebuah upaya tindakan ya, dan tindakan pencegahan gitu. Dan mendorong pelaporan terhadap beberapa hal yang dapat menimbulkan kerugian finansial, termasuk yang dapat merusak reputasi perseroan. Lalu selanjutnya ada piagam audit. Piagam audit ini terbagi menjadi dua, piagam komite dengan komisaris dan piagam audit intern. Lalu selanjutnya ada sistem pengawasan intern. Lalu pedoman pengendalian gratifikasi, pedoman benturan kepentingan, lalu selanjutnya pengelolaan laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara, selanjutnya lagi keterbukaan informasi publik. Nah, di sini ada bagian yang kedua. Bagian yang kedua itu apa sih? Nah, bagian yang kedua itu adalah kegiatan tata kelola perusahaan yang baik. Pada tahun berapa? Pada tahun 2020. Nah, GCG ini meliputi apa aja? Meliputi apa saja? Yang pertama ada transparansi, accountability, responsibility, independensi, dan fairness. Nah, cara kereta api menerapkan GCG ini secara konsisten dan berkelanjutan selama tahun 2020 adalah yang pertama mereka melakukan evaluasi GCG. Yang kedua adalah pemutakhiran kebijakan tata kelola perusahaan dan pendukungnya. Yang ketiga, kegiatan sosialisasi kebijakan dan implementasi GCG. Lalu yang keempat ada program implementasi ISO yang tadi 3701 tahun 2016 tentang sistem manajemen anti penyuapan. Yang kelima ada kegiatan mentoring. Tujuannya adalah untuk membangun kepatuhan penyampaian laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara.
Selanjutnya ada kegiatan monitoring pengendalian gratifikasi, dan yang terakhir adalah kegiatan pengelolaan whistleblowing system yang tadi. Oke, sekarang kita bagian yang ketiga. Yang ketiga itu adalah penilaian penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Perusahaan yang baik tentu memiliki beberapa kriteria yang perlu dinilai. Dan saya yakin semua perusahaan pasti memiliki penilaian kinerjanya. Apalagi ini kereta api yang basisnya adalah badan usaha milik negara. Nah, jadi jangan coba-coba ya kita melakukan badan usaha milik negara, karena otomatis sistem atau aturan itu sangat ketat. Oke. Di poin ketiga ini, penilaian penerapan tata kelola perusahaan yang baik terbagi menjadi 2 poin. Ada poin prosedur pelaksanaan dan kriteria yang digunakan. Suara saya jelaskan? Oke. Kedengaran? Oke. Yang keempat ada struktur tata kelola. Jadi struktur tata kelola ini dirancang pada saat apa ya? Pada penasaran? Pada saat RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham. Jadi struktur tata kelola ini diatur, terus ditetapkan pada saat RUPS. Nah, yang kelima ada Dewan Komisaris. Dewan Komisaris itu mencakup apa aja? Di Dewan Komisaris itu mencakup tugas dan tanggung jawabnya apa, persyaratan menjadi Dewan Komisaris itu apa, masa jabatan Dewan Komisaris itu selama berapa tahun, tugas Dewan Komisaris itu apa, kewajibannya apa, komposisi anggotanya itu ada berapa. Nah, ternyata komposisi anggotanya itu terdiri atas 7 orang, 1 orang komisaris utama, dan 5 orang komisaris, dan 2 orang komisaris independen. Lalu di tupoksi dari Dewan Komisaris adalah adanya tanggapan, rekomendasi, dan persetujuan Dewan Komisaris. Pada tahun berapa? Pada tahun 2020. Karena annual report-nya adalah tahun 2020. Oke, selanjutnya adalah penilaian kinerja Dewan Komisaris, informasi rangkap jabatan, pengungkapan hubungan afiliasi, program orientasi bagi komisaris baru, program pengembangan kompetensi, penilaian atas kinerja komite dan dasar penilaiannya, komisaris independen, komposisi dan dasar hukum, lalu yang terakhir pernyataan independensi. Nah, karena saya hanya menyebutkan poin-poinnya saja, teman-teman ada yang mau berkomentar nggak? Saya hitung sampai 5. Saya pengen tahu tanggapan di teman-teman karena ini adalah forum diskusi. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, masih belum ada. Masih penasaran rupanya ya. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang selanjutnya. Saya asik bicara sendiri ya, nggak apa-apa, kita asikin aja. Oke, yang keenam ada direksi. Direksi ini mencakup apa aja sih? Nah, yang pertama ada persyaratan keanggotaan dan masa jabatan direksi. Berapa lama disebutkan di sana di annual report. Lalu selanjutnya ada komposisi anggota dan hubungan dasar hukum penunjukan. Ada susunan direksinya. Jangan main-main, direksi juga punya susunannya, punya struktur organisasinya. Lalu selanjutnya tanggung jawab direksi itu apa aja sih? Nah, ada tugas, wewenang, dan kewajiban direksi, hak direksi, pembidangan tugas direksi. Pembidangan tugas direksi ini meliputi beberapa poin. Nah, ada yang sebagai dirut atau direktur utama, atau bahasa Inggrisnya adalah presiden direktur. Nah, ada direktur niaga, ada direktur pengelolaan, ada direktur prasarana, direktur pengelolaan sarana, ada keselamatan dan keamanan, ada direktur SDM dan umum, ada direktur perencanaan strategis, dan ada direktur pengembangan usaha, dan yang terakhir adalah direktur keuangan. Nah, yang selanjutnya adalah informasi rangkap jabatan, lalu kriteria independensinya apa, kemudian program pengembangan kompetensinya apa, panduan tata kerja Dewan Komisaris dan direksi itu seperti apa, dan yang terakhir adalah penilaian kinerja direksi. Jadi segala sesuatunya itu ada penilaian kinerjanya. Gunanya untuk apa? Untuk laporan pertanggungjawaban
nanti biasanya di akhir tahun. Nah, oke, yang ketujuh nih, ada penilaian penerapan GCG alias Good Corporate Governance. Aspek Dewan Komisaris dari direksi. Nah, ada 2 poin di sini. Yang pertama penilaian Dewan Komisaris, yang kedua penilaian direksi. Oke, poin ke-8. Kebijakan dan prosedur remunerasi Dewan Komisaris dan direksi. Ada 3 poin. Yang pertama struktur remunerasi Dewan Komisaris, yang kedua struktur remunerasi direksi, dan yang ketiga adalah indikator pemberian remunerasi direksi dan Dewan Komisaris. Sejauh ini ada yang mau memberi tanggapan? Belum ada juga berarti. Oke. Dari tanggapan. Oke, ada akhirnya alhamdulillah. Gimana nih? Ya, sedikit dari info yang saya dapat. Benar tadi di direksi itu terdapat beberapa perubahan. Pada tahun 2020 sendiri di PT KAI terdapat perubahan dari direksinya sendiri, yaitu perubahan komposisi direksi yang terdiri dari direktur utama, direktur niaga, direktur SDM dan umum, direktur perencanaan strategis dan pengembangan dan usaha, dan direktur keuangan perseroan yang mengalami 2 kali pergantian pada tahun 2020. Mungkin itu aja Sabil, itu sekilas info dari saya terkait apa yang telah dipaparkan tadi oleh Sang Sabila. Terima kasih. Oke, terima kasih Fitria sudah memantapkan statement saya. Oke, ada yang lain lagi? Barangkali dari teman-teman yang semakin malam semakin ambis. Oke. Belum ada lagi ya. Oke, saya lanjutkan. 1 poin terakhir dari saya. Yang ke-9 adalah frekuensi dan tingkat kehadiran rapat Dewan Komisaris, direksi, dan rapat gabungan Dewan Komisaris dengan direksi. Jangan salah, jangan dikira pemimpin atau top manajemen itu kerjanya diem aja, tapi mereka ada penilaian kinerjanya melalui apa salah satunya? Melalui tingkat kehadiran mereka, seberapa rajin dan seberapa tanggung jawab mereka. Nah, dalam poin ke-9 ini, bukan dalam poin ya, dalam bagian ke-9 ini ada 2 poin. Yang pertama, rapat Dewan Komisaris, yang kedua adalah agenda rapat Dewan Komisaris. Oke teman-teman, semakin malam semakin asik, kita bismillah sampai sahur. Oke, untuk informasi selanjutnya, biar makin menarik lagi, biar makin penasaran lagi, kayaknya ada materi lainnya. Oke, ada yang mau menambahkan? Oke, izin masuk ya. Jadi saya akan mencoba nih menambahkan beberapa poin yang mungkin tadi sudah dijelaskan oleh Sabil sebelumnya. Nah, dari sistem pengelolaan PT KAI ini tuh ada beberapa hal yang menarik gitu bagi saya. Nah, salah satunya adalah KAI itu punya program pengembangan yang disebut dengan BOD1. Jadi program pengembangan ini tuh tujuannya untuk mempersiapkan regenerasi kepemimpinan di masa yang akan datang. Jadi isi programnya tuh ada coaching oleh profesional baik dari eksternal ataupun internal perusahaan, ada executive leadership development program, ada directorship program, dan juga ada pelatihan lain. Nah, menurut saya ini salah satu program yang sangat baik gitu ya, karena mempersiapkan untuk pemimpin di masa yang akan datang. Jadi benar-benar memastikan gitu bahwa pemimpin yang selanjutnya sangat kompeten gitu untuk menduduki jabatan tersebut. Karena kan ada ya beberapa kayak organisasi yang terkadang pemimpin itu dipilih berdasarkan hubungan keluarga, berdasarkan siapa yang paling senior ataupun siapa yang paling tua. Nah, langkah KAI ini menurut saya sangat baik gitu, karena memang benar-benar bahwa pemimpinnya itu merupakan orang yang kompeten gitu, dan sebelumnya juga sudah dipersiapkan gitu, salah satunya dengan program pengembangan talent ini. Nah, hal-hal lain gitu yang menurut saya menarik dari laporan tahunan PT KAI ini adalah KAI itu juga membentuk yang namanya Komite Pemantauan Manajemen Resiko. Jadi komite ini tuh
tugasnya untuk melakukan pengawasan, selain itu juga memberikan nasihat dan saran dalam hal investasi dan resiko usaha. Karena kan yang namanya usaha itu pasti ada resikonya, meskipun itu usaha yang dimiliki oleh negara. Nah, oleh karena itu butuh nih ada namanya manajemen resiko. Oleh karena itu PT KAI itu membentuk Komite Pemantauan Manajemen Resiko. Nah, dari hasil dari hasil manajemen resiko tadi diperoleh bahwa ternyata ada 222 resiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan investasi perusahaan. Nah, 222 resiko ini terbagi lagi nih ke 10 kategori. Ada risiko strategis, resiko proyek, resiko operasional, resiko keselamatan, kepatuhan, reputasi, finansial, legal, bisnis, dan juga resiko sosial. Nah, dengan adanya unit manajemen risiko tadi, si perusahaan tuh bisa nih memprediksi dari sebelumnya kira-kira masalah apa yang akan dihadapi oleh perusahaan. Selain itu juga perusahaan tuh juga bisa ketika si masalahnya atau resiko itu sudah terjadi, perusahaan bisa mengelola resiko itu dengan baik agar masalah yang terjadi itu bisa diselesaikan dengan efektif. Karena itu juga manajemen resiko ini menurut saya juga penting gitu. Nah, dari sebelumnya gitu, dari awal kan kita membahas tentang salah satunya bagaimana pandemi COVID itu berdampak kepada PT KAI ya. Saya ingin menambahkan juga nih, dampak dari pandemi COVID-19 terhadap PT KAI, yaitu kegiatan-kegiatan yang semulanya dilaksanakan offline, dipindahkan gitu menjadi, dilaksanakannya online. Nah, salah satunya adalah kegiatan kunjungan yang tujuannya itu adalah memonitoring kinerja yang dilakukan oleh anak perusahaan dan juga daerah-daerah operasi perusahaan. Nah, tapi karena adanya pandemi COVID-19, kunjungan yang sebelumnya dilaksanakan offline malah ditukar gitu ya menjadi online gitu lewat Zoom meeting yang menurut saya sendiri ini kurang efektif gitu karena menurut saya kalau kunjungan yang tujuannya untuk monitoring, penting bagi kita sebagai tim yang melakukan monitoring untuk melihat secara langsung dan mengecek keadaannya secara langsung. Nah, sehingga menurut saya pribadi, monitoring melalui Zoom meeting itu kurang maksimal dan merugikan perusahaan juga karena mungkin akan ada beberapa hal yang terlewat gitu karena hanya melalui Zoom meeting. Nah, mungkin di sini ada teman-teman yang ingin memberikan pendapat juga tentang bagaimana sih gitu monitoring yang dilakukan secara online, apakah masih seefektif ketika dilakukan secara offline? Apakah ada yang ingin berpendapat? Oke, sepertinya tidak ada, jadi saya lanjut dulu. Bagi teman-teman nantinya yang ingin nih berpendapat atau ada ingin sanggahan, langsung saja untuk on mic. Nah, jadi seperti yang sudah saya sebutkan tadi ya, perusahaan tuh kan memang ada jadwal untuk melakukan monitoring ke anak perusahaan dan juga daerah operasi perusahaan. Tapi, karena adanya pandemi COVID-19, kegiatan tersebut dilakukan secara online. Nah, menurut saya ini tuh merupakan salah satu dampak negatif juga karena monitoring secara online menurut saya tidak akan seefektif secara offline. Kemudian juga adanya kemungkinan hal-hal kecil yang terlewat gitu untuk dimonitoring kalau misalnya kegiatan monitoring tersebut dilakukan secara online saja. Nah, masalah lain yang saya baca ternyata ini masalah yang mungkin apabila tidak diatasi dengan baik akan berdampak besar gitu ya pada perusahaan. Bahwa ternyata di tahun 2020 itu ada sengketa yang terjadi di mana PT KAI digugat atas sengketa kepemilikan aset di Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur. Nah, untungnya hasil dari sengketa ini, gugatan yang diajukan kepada PT KAI ditolak. Nah, tapi kalau misalnya nih, gugatan yang tadi itu diterima, maka perusahaan tuh beresiko kehilangan aset seluas 73.000 meter gitu. Nah, makanya ini merupakan salah satu masalah yang besar juga. Dan menurut saya di dalam masalah ini, unit manajemen resiko yang sudah dibentuk oleh perusahaan
juga memiliki dampak yang besar gitu, karena dengan adanya unit manajemen risiko tadi bisa memperkirakan gitu apa sih langkah-langkah yang sebaiknya dilakukan untuk mengatasi resiko-resiko atau masalah-masalah yang sudah terjadi gitu, sehingga penanganannya pun bisa efektif. Nah, mungkin sekali lagi nih ada teman-teman yang ingin berpendapat tentang masalah tadi, di mana di masalah itu perusahaan hampir kehilangan 73.000 meter gitu dari asetnya, yang itu merupakan jumlah yang sangat besar gitu ya. Nah, ada yang mau berpendapat? Oke, sepertinya belum ada ya. Mungkin teman-teman masih masih memikirkan gitu ya seberapa besar luas area 73.000 meter itu. Nah, mungkin biar lebih mendalam gitu kita bahasannya, kita langsung aja masuk ke bahasan yang selanjutnya. Silakan yang ingin menambahkan. Baik, izin masuk ya teman-teman. Kita masuk ke bagian terakhir, yaitu pembahasan mengenai laporan keberlanjutan. Nah, di sini meliputi strategi keberlanjutan PT Kereta Api Indonesia atau Persero. Nah, adapun tujuan dari KAI menerbitkan laporan ini yaitu sebagai wujud komitmen terhadap prinsip-prinsip keberlanjutan yang mencakup transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan fairness atau kewajaran. Nah, selain kegiatan yang dilakukan oleh kantor pusat, isi laporan ini juga mencakup kegiatan yang dilakukan oleh semua kantor DAOP atau DIVRE dan perwakilan perseroan selama periode pelaporan, yakni periodenya mulai dari 1 Januari sampai 31 Desember 2020. Nah, laporan keberlanjutan ini tidak mencakup program, kegiatan, ataupun data dari anak perusahaan. Nah, KAI sendiri sebagai persero yang bertanggung jawab berkomitmen untuk menyampaikan informasi yang komprehensif dengan jelas, menyeluruh, serta transparan. Nah, informasi tersebut meliputi kebijakan program, kegiatan, upaya, dan kinerja perseroan dalam aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan yang terkait dengan kegiatan bisnis maupun operasional selama tahun 2020. Nah, perseroan menyajikan data kuantitatif dalam laporan ini dengan menggunakan prinsip daya banding minimal dalam 2 tahun berturut-turut sebelumnya. Dengan demikian, pengguna laporan dapat melakukan analisis tren ihwal kinerja perseroan. Nah, adapun data keuangan dalam laporan ini menggunakan nominasi dalam total rupiah. Nah, data keuangan merujuk pada laporan keuangan perseroan yang sudah diaudit oleh kantor akuntan publik, sehingga KAI berharap laporan ini dapat menjadi sumber informasi terkait pelaksanaan kinerja keberlanjutan perseroan oleh seluruh pemangku kepentingan. Lalu selanjutnya ada mengenai ikhtisar kinerja keberlanjutan pada tahun 2020 yang meliputi kinerja ekonomi, kinerja sosial, dan kinerja lingkungan. Sama dengan pembahasan yang tadi, data ini merujuk pada bandingan tahun sebelumnya atau pada tahun 2019. Nah, lalu pembahasan selanjutnya ada sambutan Direktur Utama. Nah, sambutan Presiden Direktur ini mengacu kepada laporan direksi pada bagian laporan manajemen dengan laporan tahun 2020. Nah, laporan ini yang tadi sudah disampaikan oleh Fitri ya. Nah, untuk untuk profil KAI sendiri yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh Dito pada bagian profil perseroan dalam laporan tahun 2020. Nah, sampai sini mungkin teman-teman ada yang ingin menanggapi atau berpendapat nggak? Oke, baik. Kalau tidak, saya akan lanjut pada pembahasan yang selanjutnya, yaitu mengenai
tata kelola berkelanjutan. Nah, KAI berkomitmen untuk menerapkan Good Corporative Governance atau dapat disingkat sebagai GCG seperti yang tadi telah dibahas oleh Sabil ya. Nah, KAI ini menerapkan GCG dalam menjalankan usahanya. Komitmen itu diambil karena perseroan meyakini bahwa tata kelola perseroan yang baik sangat penting bagi kemajuan dan perkembangan perusahaan. Melalui penerapan GCG ini, maka KAI akan mempunyai kekuatan dan kemampuan dalam menciptakan pertumbuhan dan meningkatkan sebuah kinerja untuk mewujudkan target bisnis yang telah ditetapkan. Nah, untuk selanjutnya, pada tahun 2020, KAI meningkatkan penerapan GCG dengan membangun sebuah sistem manajemen anti penyuapan berdasarkan ISO 3701 pada tahun 2016, yaitu pelaksanaan GCG di KAI berlandaskan budaya perusahaan, yaitu akhlak, yakni yang mengandung arti amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Lalu, tata kelola berkelanjutan lainnya meliputi struktur tata kelola perusahaan yang terdiri dari organ utama, yaitu rapat umum pemegang saham atau bisa disingkat sebagai RUPS, dewan komisaris dan direksi, lalu ada pedoman perilaku dan isi dari pedoman perilaku itu sendiri, serta pemberlakuan pedoman perilaku bagi dewan komisaris, direksi, dan seluruh karyawan, lalu ada penerapan dan penegakan pedoman perilaku. Lalu pembahasan selanjutnya ada kinerja berkelanjutan. Nah, yang meliputi tinjauan makroekonomi, pencapaian kereta api Indonesia selama tahun 2020, tentang pencapaian target pada tahun 2020, lalu tentang dana pensiun, upah karyawan baru, dan UMR, ada tentang kebijakan anti korupsi, hemat kertas, listrik, dan air, lalu tentang pengelolaan emisi dan limbah, meliputi juga ketenaga kerjaan, K3, pelatihan dan pendidikan karyawan, lalu ada penilaian dan evaluasi karyawan, lalu pelaksanaan program tanggung jawab sosial lingkungan atau TJSL yang tadi sempat dibahas oleh Fitriah juga. Nah, lalu pada bagian ini meliputi tentang program bina lingkungan, diantaranya yang pertama yaitu meliputi bantuan korban bencana alam dan non-alam. Lalu yang kedua ada peningkatan kualitas pendidikan, yang ketiga peningkatan layanan kesehatan, yang keempat pengembangan sarana dan prasarana umum, lalu yang kelima ada pembangunan atau renovasi sarana ibadah, yang keenam bantuan pelestarian alam, dan yang terakhir ada bantuan sosial kemasyarakatan. Nah, lalu selanjutnya ada yang terakhir program community relation yang memiliki total anggaran kegiatan community relation pada tahun 2020 mencapai sebesar 4 miliar rupiah yang terdiri dari anggaran eksternal community relation mencapai 3 miliar rupiah dengan realisasi sebesar 3 miliar 263 juta 58.154 rupiah. Sedangkan yang kedua ada anggaran untuk kegiatan internal community relation senilai 1,5 miliar rupiah dengan realisasinya sebesar 1,455.914.686 rupiah. Nah, sampai di sini apakah ada yang ingin menambahkan atau menanggapi, teman-teman? Baik. Baik, mungkin segitu pembahasan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Iya, tunggu sebentar moderator. Saya potong dulu. Ada satu bahasan yang menarik sepertinya harus kita diskusikan, ya, tentang CSR kereta api. Boleh ini teman-teman yang mau menjelaskan tentang CSR supaya menambah insight kita terkait kereta api, terkait organisasi.
Nih, siapa nih teman-teman yang mau duluan memaparkan tentang CSR? Oke, teman-teman, di sini aku bakal jelasin sedikit dulu tentang CSR. Jadi apa itu CSR? CSR adalah singkatan dari Corporate Social Responsibility, yakni tanggung jawab sosial perusahaan yang bertujuan untuk meminimalisir dampak-dampak dari kegiatan sebuah industri. Nah, konsep CSR yang paling umum yang kita kenal yakni gagasan dari Elkington yang biasa kita sebut triple bottom line atau 3P, Profit, People, Planet. Konsep 3P menjelaskan bahwa keuntungan perusahaan dalam CSR merupakan investasi secara jangka panjang atau sebagai investasi sosial perusahaan yang akan menjaga kelangsungan keberadaan perusahaan itu sendiri. Nah, PTKI ini berkomitmen untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan, komunitas tempat, maupun masyarakat pada umumnya melalui program kemitraan, program bina lingkungan, dan community relation. Nah, di sini ada dasar hukum yang menaungi CSR ini. Secara umum ada 2 dasar hukum yang menaungi CSR. Yang pertama ada UU nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas, pasal 74 yang berbunyi yaitu perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan tersebut. Yang kedua ada UU nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal pasal 15, 17 dan 34 yang intinya yaitu setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial dari perusahaan. Dari teman-teman, apakah ada tambahan mengenai CSR ini? Saya persilakan. Baik, adapun peraturan dari Menteri BUMN, ada 5 peraturan. Yang pertama ada peraturan Menteri BUMN nomor per strip 09/MBU/07/2015 tanggal 3 Juli 2015 tentang program kemitraan dan bina lingkungan BUMN. Yang kedua ada peraturan Menteri BUMN nomor per strip 03/MBU/12/2016 tanggal 16 Desember 2016 tentang perubahan atas peraturan Menteri Badan Usaha milik negara nomor per strip 09/MBU/07/2015 tentang program kemitraan dan program bina lingkungan Badan Usaha milik negara. Selanjutnya ada peraturan nomor peraturan Menteri BUMN nomor per strip 02/MBU/7/2017 tanggal 5 Juli 2017 tentang perubahan kedua atas peraturan Menteri Badan Usaha milik negara nomor per strip 09/MBU/07/2015 tentang program kemitraan dan program bina lingkungan Badan Usaha milik negara. Yang keempat ada peraturan Menteri BUMN nomor per strip 02/MBU/4/2020 tanggal 2 April 2020 perihal perubahan ketiga atas peraturan Menteri BUMN nomor per strip 09/MBU/07/2015 tanggal 3 Juli 2015 tentang program kemitraan dan bina lingkungan Badan Usaha milik negara. Dan yang terakhir ada peraturan Menteri BUMN nomor per strip 05/MBU/04/2021 tanggal 8 April 2021 tentang program tanggung jawab sosial dan lingkungan Badan Usaha milik negara. Mungkin peraturan Menteri BUMN sekian, ada yang mau ditambahin dari teman-teman? Baik, selanjutnya ada peraturan PT Kereta Api Indonesia dalam kurung Persero, yaitu dengan bunyi yang pertama, Surat Keputusan Direksi nomor Cap.U
KP.502 Romawi _1 KA strip 2015 tanggal 28 April 2015 tentang petunjuk pelaksanaan penerapan CSR di lingkungan PT KAI dalam kurung Persero. Lalu poin yang kedua tentang peraturan direksi PT Kereta Api Indonesia dalam kurung Persero nomor per.U KP.502 10 Romawi _1 KA strip 2019 tanggal 14 Oktober 2019 perihal tanggung jawab sosial dan lingkungan. Lalu poin yang terakhir yaitu peraturan direksi PT Kereta Api Indonesia dalam kurung Persero nomor per.U KP.502 11 Romawi _1 KA strip 2020 tentang tanggal 23 September 2020 perihal perubahan atas peraturan direksi nomor per.U KP.502 10 Romawi _1 KA strip 2019 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan. Lalu selanjutnya apakah ada yang mau menambahkan? Selanjutnya ada visi, misi, dan tujuan. Untuk visinya yaitu menjadi perusahaan yang memberikan manfaat tinggi bagi masyarakat, lingkungan, dan pemangku kepentingan melalui peningkatan aktivitas program kemitraan bina lingkungan dan community relation. Nah, misinya ada dua. Yang pertama, berperan aktif dalam mewujudkan peningkatan kualitas hidup dan kemandirian masyarakat, serta kelestarian lingkungan. Dan yang kedua, membangun citra positif dan sinergi perusahaan dengan pemangku kepentingan guna terciptanya situasi kondusif bagi operasional perusahaan yang berkelanjutan. Dan tujuannya untuk berkontribusi nyata dalam pembangunan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat serta lingkungan, sehingga masyarakat dapat menjadi mitra sejati dalam menciptakan situasi kondusif bagi kelangsungan usaha perusahaan. Selanjutnya mungkin ada tambahan. Untuk selanjutnya terdapat program kemitraan atau PK. Nah, program ini adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri dengan memberikan bantuan tambahan modal dengan jumlah pinjaman untuk setiap MB maksimal yaitu sebesar Rp250 juta dengan mempertimbangkan kemampuan bayar MB. Nah, jangka waktu pinjaman maksimal 3 tahun dan akan dikenakan jasa administrasi sebesar 6% per tahunnya. Nah, adapun 7 sektor usaha yang dapat menjadi mitra binaan antara lain yang pertama sektor industri, yang kedua perdagangan, yang ketiga pertanian, yang keempat perkebunan, yang kelima peternakan, yang keenam perikanan, dan yang ketujuh yaitu sektor di bidang jasa. Terima kasih. Selanjutnya, apakah ada yang tambahkan dari teman-teman? Izin menambahkan juga ya, ini tentang program Bina Lingkungan yang dilakukan oleh PT KAI. Nah, jadi program Bina Lingkungan itu merupakan program pemberdayaan kondisi sosial kemasyarakatan dengan memberikan bantuan hibah kepada masyarakat di seluruh wilayah Indonesia gitu. Tapi diutamakannya di wilayah sekitar BUMN atau di sekitar PT KAI. Nah, ada 7 jenis sektor bantuannya. Ada bantuan korban bencana alam, bantuan pendidikan, seperti yang udah kita bahas juga sebelum-sebelumnya bahwa PT KAI itu ada memberikan bantuan pendidikan juga, ada bantuan peningkatan kesehatan, bantuan pengembangan prasarana umum, bantuan sarana ibadah, bantuan pelestarian alam, serta bantuan sosial kemasyarakatan. Nah, untuk mendapatkan bantuan bina lingkungan ini ada tata caranya gitu. Jadi yang pertama, masyarakat mengajukan proposal terlebih dahulu kepada tim pelaksana CSR PT KAI. Yang kedua, tim pelaksana nantinya akan melakukan survei gitu atas objek yang akan diberikan bantuan gitu untuk menilai apakah orang tersebut atau masyarakat tersebut layak untuk mendapatkan bantuan bina lingkungan dari PT KAI. Nah, yang ketiga, setelah melakukan survei baru dievaluasi
kembali oleh tim pelaksana. Dan yang terakhir ada penyaluran bantuan gitu. Jadi bantuan tersebut diberikan kepada masyarakat oleh PT KAI. Nah, mungkin ada beberapa detail yang tertinggal mungkin yang bisa ditambahkan oleh yang lain. Oke, saya izin masuk. Selanjutnya adalah ada yang namanya CR. CR itu apa sih? CR itu adalah Community Relations. Jadi maksudnya CR ini adalah upaya membina hubungan yang harmonis antara perusahaan dengan masyarakat. Untuk apa tujuannya? Untuk mengatasi sosial dan lingkungan yang timbul akibat aktivitas perusahaan. Dan selain itu, untuk meningkatkan keharmonisan hubungan di kalangan internal dengan tujuan untuk meningkatkan citra perusahaan. Nah, itu dari saya tentang CR. Barangkali teman-teman ada yang mau menambahkan? Oke, sepertinya saya terakhir ya. Oke deh, kalau kayak gitu saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan yang telah menyempatkan waktunya untuk berdiskusi pada malam hari ini. Nah, dari hasil diskusi tadi dapat diambil kesimpulan bahwa selama tahun 2020, PT KAI telah melewati berbagai hambatan dan rintangan yang dihadapi karena pandemi COVID-19. Mengingat PT KAI merupakan perusahaan jasa yang melayani angkutan penumpang dan barang, tentu hal ini sangat erat berpengaruh terhadap sistem dan tatanan yang berjalan di PT KAI. Terlepas dari hal itu, pada tahun tersebut juga PT KAI telah melakukan beberapa inovasi dan strategi serta melakukan pembaharuan baik dari faktor internal maupun eksternal perusahaan dan mampu bertahan di tengah kerasnya era pandemi COVID-19 ini. Nah, mungkin sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf jika saya selaku moderator terdapat sikap atau kata yang kurang berkenan. Atas waktu dan kesempatannya, saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.